Oh iya, Abu Ijo salam ibu kades ibu Kamana. Ibu Ijo. Ayahnya lebih sering muncul dalam konten FYP saat sedang belusukan daripada duduk di ruang rapat pemerintahan hingga dijuluki gubernur. Wajahnya lebih sering muncul dalam konten FYP saat sedang pelusukan daripada duduk di ruang rapat pemerintahan hingga dijuluki gubernur konten. Itulah Deddy Mulyadi, sosoknya trik yang viral karena aksi sosial. Tapi, di balik senyum hangat dan konten humanis muncul spekulasi panas. Dari mana sebenarnya kekayaan Kang Ded berasal? Rumah mewah, ratusan aset properti, koleksi barang antik, semuanya jadi bahan perbincangan publik. Jangan kemana-mana karena dalam video ini kita akan bongkar sisi lain dari kehidupan Deddy Mulyadi yang jarang diketahui orang. Dede Mulyadi lahir pada tanggal 11 April 1971 di Sukasari, Subang, sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara. Dalam keluarga sederhana, ayahnya Sahlin Ahmad Suryana purnawirawan tentara yang berhenti di usia muda karena sakit misterius. Sedangkan ibunya Kitty seorang aktivis Palang Merah Indonesia yang banting tulang sebagai buruh tani. Masa kecil Deddy diwarnai kemiskinan, makan nasi garam, penjual es mambo hingga menggembala domba hasil cincin ibunya yang dijual. Domba-domba itulah yang membantu biaya sekolah dan kehidupan keluarga. Pendidikan Deddy ditempuh dari SD hingga SMA di Subang, lalu hijrah ke Purwakarta, dan kuliah hukum di STA Purnawarman, dan meraih gelar sarjana hukumnya pada tahun 1999. Untuk membiayai kuliah, ia menjual gorengan, kayu bakar, bahkan menjadi kuli angkut. Ia aktif di organisasi mahasiswa, menjadi ketua HMI Cabang Purwakarta, serta aktif dalam serikat buruh seperti SPSI dan KSPSI. Deddy Mulyadi memulai karir politiknya di tahun 1999 sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Golkar. Di usia muda, ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Komisi E, menunjukkan kepemimpinan yang menonjol. Pada tahun 2003, Deddy terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta, mendampingi Lili Hambali Hasan, menjadikannya salah satu Wakil Bupati termuda saat itu. 5 tahun kemudian ia maju sebagai calon Bupati Purwakarta dan menang memimpin daerah tersebut selama 2 periode, hingga 2018. Selama masa jabatannya, Deddy dikenal dengan program-program inovatif yang mengedepankan budaya Sunda dan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2016, Deddy dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat secara aklamasi. Namun pada Pilgub Jawa Barat 2018, pasangan Deddy Mulyadi Det Misuwar kalah, memberikan pelajaran berharga dalam dunia politik. Tidak menyerah, Deddy pun mencalonkan diri sebagai anggota DPRI pada pemilu 2019, dan berhasil terpilih mewakili Dapil Jawa Barat 7. Ia bertugas di Komisi 6 DPR yang membidangi perdagangan, perindustrian dan investasi. Pada Mei 2023, Deddy pun bergabung dengan Partai Gerindra. Langkah strategis menjelang Pilkada 2024. Didukung oleh koalisi besar yang mencakup Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, serta partai non-parlemen, Deddy mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari 2025, Deddy Mulyadi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat oleh Presiden Prabowo Subianto, menandai puncak dari perjalanan politiknya yang panjang dan penuh dedikasi. Kehidupan pribadi Deddy Mulyadi menyimpan kisah yang tak kalah menarik dari kiprah politiknya. Ia dikenal publik sebagai suami dari Ann Ratna Mustika, pemenang kontes Purwakarta. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 3 anak, Maulana Yudhistira, Hang Sukma, dan Siulung Maula Akbar. Namun tak banyak yang tahu bahwa Maula Akbar sebenarnya lahir dari pernikahan Deddy sebelumnya dengan Sri Setiawati. Tragisnya, Sri Setiawati wafat saat Maula masih berusia 3 bulan. Deddy kemudian menikah dengan N dan membesarkan Maula bersamanya. Selama lebih dari 2 dekade, Maula tak pernah tahu bahwa N bukan ibu kandungnya. Det menyembunyikan akta kelahiran putranya, menjaga rahasia besar demi menciptakan keluarga utuh. Rahasia itu akhirnya terungkap. Usai Deddy dan Ann resmi bercerai di tahun 2023, Deddy kemudian mengajak Maula berziarah ke makam ibunya.
Momen haru yang dibagikannya di media sosial memperlihatkan Maula bersimpuh dan menangis di pusara sang ibu untuk pertama kalinya. Kini Maula Akbar tumbuh menjadi sosok muda yang melanjutkan jejak ayahnya. Lahir 4 November 1999, ia pun resmi dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Barat pada tanggal 2 September 2024. Mewakili Dapil 10 dengan perolehan suara mengesankan 400.478 suara. Ia menjadi salah satu anggota DPRD termuda pada periode 2024 hingga 2029, dan berjanji akan fokus menyerap aspirasi rakyat, khususnya generasi muda. Di balik kisah keluarga yang menyentuh tersimpan pula sisi menarik tentang kekayaan dan sumber penghasilan Deddy Mulyadi. Kekayaan Deddy Mulyadi tak hanya bersumber dari jabatan publik, tapi juga dari kreativitas dan jejaring. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 20 Agustus 2024, total kekayaan Deddy tercatat sebesar 12,8 miliar rupiah. Sebagian besar kekayaan itu berupa tanah dan bangunan, senilai 7,3 miliar rupiah, tersebar di 6 bidang di Purwakarta dan Subang. Koleksi kendaraan mewah juga menjadi salah satu penopang terbesar kendaraan Deddy Mulyadi, dengan total nilai mencapai 8 miliar rupiah. Dalam laporan LHKPN tercatat beragam kendaraan dari mobil premium hingga sepeda mahal. Di antara Lexus LX 622 senilai 3,9 miliar, Mercedes-Benz E300 Coupe 2018 seharga 1,5 miliar, dan Lexus Minibus 2023 senilai 1,95 miliar. Ia juga memiliki motor Triumph Scrambler R 200 XE Vespa Journey edisi terbatas hingga sepeda Polygon Colossus. Koleksi ini mencerminkan selera tinggi dari Deddy terhadap kendaraan klasik, eksklusif, dan bernilai investasi. Ia juga tercatat memiliki barang seni dan koleksi pribadi senilai 160 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 1,1 miliar rupiah. Sementara itu, utangnya masih tercatat 3,8 miliar rupiah, sebagian besar dari kredit kendaraan. Menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas jabatan. Namun, ia kerap terlihat membagikan uang kepada warga miskin di jalan atau korban penggusuran. Nah, menariknya ia mengungkap bahwa uang yang dibagikan berasal dari penghasilan YouTube-nya, dan sebagian dari dana operasional gubernur. Kanal Kang Deddy Mulyadi Channel yang memiliki 7,27 juta subscriber, dan Lembur Pakuan Channel dengan 1,5 juta subscriber, menjadi mesin penghasil uang. Ia menyebut bisa menggaji hingga 30 orang karyawan dari pendapatan YouTube-nya, dengan estimasi pendapatan total dari kedua kanal bisa mencapai miliaran rupiah per bulan. Tergantung CPM dan engagement. Kombinasi aset fisik, fasilitas negara, dan kekuatan digital menjadikan Deddy Mulyadi sebagai salah satu politisi dengan portofolio kekayaan yang unik di Indonesia. Deddy Mulyadi telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama dalam membangun citra politik dan memperluas jangkauan sosialnya. Melalui kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Dengan lebih dari 2 miliar penayangan, ia konsisten membagikan konten yang menampilkan interaksi langsungnya dengan masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung. Konten-konten ini mencerminkan kepeduliannya terhadap isu-isu sosial dan budaya, serta memperkuat citranya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Di Instagram, akun Deduliadi 71 memiliki lebih dari 3,8 juta pengikut, di mana ia membagikan momen-momen kegiatan sosial, budaya, dan pemerintahan. Sementara itu, akun TikTok resminya @dedmulyadiofficial juga ikut aktif membagikan video pendek yang menyoroti aktivitas sehari-harinya, memperkuat keterlibatannya dengan generasi muda dan masyarakat luas. Kehadiran aktif Deddy di berbagai platform media sosial tidak hanya meningkatkan popularitasnya, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai tokoh politik yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Strategi digital ini memungkinkan Deddy untuk menjangkau audiens yang lebih luas, menyampaikan pesan-pesan politiknya secara langsung, dan membangun hubungan yang lebih personal dengan masyarakat.
Dalam era politik digital saat ini, popularitas di media sosial menjadi modal penting bagi seorang politisi. Deddy Mulyadi dengan pendekatan humanis dan budaya yang kuat, memiliki potensi untuk melangkah lebih jauh dalam kancah politik nasional. Kehadiran yang konsisten dan otentik di media sosial menjadikannya sebagai alternatif yang menarik bagi rakyat dalam pemilihan presiden mendatang. Lebih dari sekadar politisi, Deddy Mulyadi adalah simbol kepemimpinan yang mengedepankan nilai-nilai budaya dan keberpihakan kepada rakyat kecil.